Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait radang amandel pada anak. Tadi juga sempat menanyakan kepada Dokter Junia ya, bahwa kalau misalnya amandel itu menjadi imun atau misalnya sebagai imun kita gitu ya dok ya, ketika kita dioperasi itu seperti apa dokter untuk pertahanan kesehatan kita sendiri dok? Oke, pertahanan tubuh kita bukan hanya untuk imunitas, bukan hanya amandel satu-satunya ya. Kebetulan itu jaringan limfoid yang ada di tenggorokan kita, kiri dan kanan. Tapi ada banyak sistem pertahanan yang lain. Begitu. Apakah akan mengganggu? Tidak, lebih mengganggu kalau dia radang dibiarkan. Karena akan sangat tidak nyaman dan mengganggu kualitas hidup. Mengganggu tidur juga. Begitu. Kemudian mengganggu tidur itu dalam artian bukan hanya tidak bisa tidur, tidurnya yang tidak nyaman. Seperti nafas saat tidurnya terganggu, lama-lama anaknya itu kok tidurnya ngorok kalau dia sudah terlalu besar begitu. Apalagi kadang ada anak yang memang mouth breathing ya, bernapasnya itu dengan mulut itu sangat terganggu. Tapi memang bernapas dengan mulut itu salah ya. Memang harusnya dengan hidung. Tapi ada beberapa kasus kan memang anaknya bernafas dengan mulut karena memang ada gangguan juga di hidung. Seperti itu. Untuk imun kita akan tetap berjalan dengan seperti biasanya normal karena ada banyak sistem imun lain di tubuh kita. Cuma kita tetap harus lebih aware, lebih hati-hati terhadap makanan yang terlalu menyebabkan sensitif atau iritasi di tenggorokan seperti itu. Baik, jadi kalau memang sudah radang ya dokter ya, udah akut atau mungkin kronik tadi itu tidak masalah kalau memang harus dioperasi artinya ya dok ya. Jadi masih banyak juga masyarakat itu takut banget nih dokter untuk dioperasi, malah mereka mengambil jalan alternatif dengan ya memecahkan dengan ya orang-orang yang mungkin tidak berkompeten di bidangnya. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali. Kita lanjut soal bahas operasi tadi ya, saya ada pengalaman sedikit. Untuk operasi itu berarti kita kan menghindari adanya radang kronik ke depannya. Tapi bagaimana kalau kita biarkan itu berlanjut? Selain mengganggu kualitas hidup, itu juga bisa memicu infeksi yang lebih berat, contoh infeksi ke otak. Karena sama sepertinya pada kasus gigi ya, radang di tenggorokan yang tidak diobati atau infeksinya semakin parah, dia bisa masuk ke aliran darah kemudian bisa menginfeksi ke otak. Itu yang kita cegah nih seperti itu. Oke, kita masuk ke materi faktor resiko nih. Biasanya kalau di anak-anak itu usia 5 sampai 15 tahun. Biasanya tinggal di lingkungan yang padat penduduk, kemudian hygiene-nya kurang baik. Ya. Bagaimanapun penyakitnya, dengan hygiene yang baik kita bisa kontrol penyebaran bakteri, virus, dan penyakit lainnya. Karena dengan hygiene kita bisa memutus rantai penyebarannya seperti itu. Untuk gejala virus dan bakteri itu sedikit ada perbedaan. Biasanya di bakteri itu gejalanya sedikit lebih berat dibanding yang virus. Kenapa? Yang virus sendiri biasanya self limited, bisa sembuh dengan sendirinya. Contoh gejalanya demamnya yang low grade, artinya yang tidak terlalu tinggi. Ada batuk, kemudian flu ya. Cairannya masih biasanya berwarna bening, jernih dan cair, encer ya. Dan ada bersin, itu gejala yang virus. Kalau bakteri biasanya demamnya lebih tinggi dibanding yang virus. Kemudian ada nyeri tenggorokan, paling parahnya kadang mengganggu, nggak bisa nelan atau nyeri saat menelan gitu. Disertai juga dengan gejala sakit kepala, kemudian bisa juga disertai gejala mual dan muntah. Walaupun di virus kadang juga ada keluhan untuk sakit kepalanya, tapi kalau di bakteri keluhan itu lebih sering muncul ya. Nah, ini ada gambaran. Contoh-contoh gambarannya ya. Nah, ini ada superficial tonsillitis, artinya memang masih di permukaan saja. Penyebabnya biasanya virus nih. Kelihatan nih tenggorokannya merah ya, lebih merah dibandingkan kalau memang dia tidak radang.
biasanya bersamaan dengan faringitis. Kayak tadi merah, dia berbarengan. Apa yang terjadi? Terjadi pembesaran atau pembengkakan tonsil bilateral, artinya kiri dan kanan. Apa yang membedakannya dengan bakteri? Dia nggak ada yang warna kuning-kuning tadi, eksudat kekuningannya tidak ada. Biasanya ada pembengkakan juga pada faring. Oke. Kalau folikular tonsilitis, ini contohnya ada gambarnya, ada kelihatan tadi detritusnya putih-putih ya. Sebabnya itu bakteri. Yang terjadi apa? Ada pembesaran juga dan pembengkakan tonsil bilateral dan ada eksudat. Kalau dilihat di sini tonsilnya membesar tapi mengkilat ya. Kalau di sini kan bentukannya tidak rata yang di bawah, yang folikular tonsilitis. Udah mulai ada jaringan parutnya juga kalau di gambar yang bawah. Oke. Ini membranous tonsilitis, penyebabnya juga bakteri. Ciri khasnya ada yang putih-putihnya. Pembengkakannya tonsilnya juga bilateral dan ada eksudat yang menyatu membentuk membran. Nah, kelihatan kalau sekilas itu kayak bisa diklotek ya, dia membentuk membran, ada lapisannya. Ini merupakan tahap lanjutan dari akut folikular tonsilitis gambar yang sebelumnya tadi. Yang gambar folikular tonsilitis kalau dibiarkan dia bisa jadi seperti ini. Oke. Ini malah uvulanya itu sudah miring ke salah satu sisi. Oke. Pembengkakannya bisa jadi dua-duanya, tapi kadang kiri dan kanan itu ada salah satu yang lebih besar. Makanya nanti pas penilaian dokternya perlu melihat, dibuka mulutnya, kita lihat, kita nilai pembesarannya. Seperti itu. Oke, ini parenkhimal tonsilitis, terjadi pembengkakan tonsil bilateral juga, infeksi pada jaringan limfoid dan tonsil. Ini kelihatan ya, itu sudah ada jaringan yang bentukannya sudah tidak rata dan ini udah menyatu walaupun dia belum menutup seutuhnya. Oke. Nah, ini derajat pembengkakannya kita bagi dari 0 sampai ke 4. Nah, 0 apa sih? 0 itu yang udah diangkat tonsilnya. Artinya nanti saat dokter yang nilainya 0. Memang sudah tidak ada tonsilnya, sudah pernah dilakukan operasi sebelumnya diangkat. Kalau grade 1 itu tonsilnya itu atau amandalnya itu dia hanya terlihat sedikit, masih terlihat tersembunyi di belakang pilar tonsilnya. Kalau grade 2 dia sudah lebih kelihatan. Oke, kalau kita bilang grade 2 itu terlihatnya setengah. Oke, kalau di grade 3 dia makin membesar tapi masih ada jarak di tengahnya. Kalau grade 4 dia sudah ketemu di garis tengahnya dan benar sudah menutup. Nah, di grade 4, 3 dan 4 ini biasanya mudah disarankan untuk operasi kalau memang dia mengganggu ya. Tapi kalau di grade 4 itu memang benar-benar sudah mengganggu, iya harus mengganggu minum, mengganggu makan. Jadi memang sarannya memang harus dibuang. Kalau yang 4 ya. Oke, itu saja. Baik dokter, silakan kembali lagi ke tempat duduk. Nah tadi kan juga ada beberapa tahapan-tahapan juga ya dok ya. Ada grade 1, 2, 3, dan 4. Nah itu untuk kita bisa dikatakan harus operasi itu kan 3 dan 4 ya dok ya. Nah kalau misalkan nih kita masih bisa di tahap penyembuhan dengan obat. Kira-kira itu di tahap 2 dan 3 itu masih bisa nggak sih dok? Oke, yang paling kita sarankan adalah untuk operasi dia bukan hanya di grade ya, biasanya nanti ada juga kuesionernya itu sudah layak atau butuh atau belum, seperti itu. Nanti dari jarak berulangnya, dalam setahun berulang berapa kali, itu nanti ada formnya atau ada kriterianya. Tapi kalau untuk yang bisa diobati itu utamanya yang akut. Kita utamakan maksimalkan pengobatannya di akut. Kita kendalikan faktor resikonya sehingga tidak jadi kronis. Yang kronis di awal-awal kita masih usahakan untuk melakukan pengobatan. Tetapi kalau sudah mengganggu dan sudah memenuhi kriteria untuk dioperasi, itu akan kita sarankan operasi. Baik, jadi akan ada penyembuhan terlebih dahulu ya dok ya, sebelum untuk di tahap ke operasi. Baik, nah kalau dokter Wenti sendiri nih mungkin pertanyaannya adalah kalau misalnya untuk amandel atau radang amandel pada anak dan orang dewasa itu apakah ada perbedaan nih dokter? Apakah mungkin juga dalam penyembuhannya juga tata caranya, tata laksananya itu ada perbedaan juga dokter? Kalau gejalanya sih nggak ada perbedaan ya, karena kurang lebih gejalanya tetap yang di tenggorokan tadi ya, nyeri menelan, mungkin kemudian demam, kemudian mungkin mendengkur kalau sudah terlalu besar. Kalau gejala signifikan nggak ada pengobatan, mungkin lebihnya gini, kalau anak-anak itu kan imunitasnya masih lebih rendah, jadi otomatis pengobatannya pun mungkin agak lebih
ditekankan ke anak-anak tadi harus benar-benar tepat pengobatannya, nggak boleh yang tadi yang tidak adekuat, belum berhenti, udah belum pada waktunya berhenti obatnya sudah di stop. Nah, kalau pada orang dewasa kemungkinan yang kayak viral, yang self limiting disease itu jauh lebih gampang untuk penyembuhannya kan. Kita kan orang dewasa sering biasanya makan yang pedes-pedes kan agak nyeri-nyeri tenggorokannya ya. Pas dilihat kok agak bengkak, tapi besoknya ternyata udah mulai kempes lagi. Nah, itu biasanya dari imunitas tubuhnya sudah jauh lebih kuat, otomatis untuk self limiting disease biasanya jauh lebih aktif. Baik dokter, dan juga tentunya anak-anak itu bakal ada keluhan ya dokter ya, bagaimana mereka mungkin mengeluhkan pada orang tuanya seperti flu yang tadi juga dokter katakan, itu juga orang tua juga harus lebih aware dengan kayaknya di sini juga ada ya dokter ya terkait keluhan-keluhan. Tapi nanti nih kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kito.